Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Ini baru bergabung 14 selesai. Itu 14 selesai. Masih kurang 10 kurang. Kalau Bapak Ibu yang terhormati, suara saya apakah bisa diterima secara jelas di tempat Ibu Bapak? Jelas. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya, Pak? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Ya, ini mulai sikon yang pertama ya. Kebetulan menggunakan Google Meet, tidak menggunakan Zoom, karena ada beberapa persoalan teknis, sehingga di sikon pertama ini ada bermacam kendala, termasuk guru pamong belum bisa gabung Bapak Ibu ya ini. Jadi ini masih berproses, semoga nanti bisa gabung sehingga bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ya, sudah 14 orang, masih 14 orang. Mari kita awali Bapak Ibu dengan berdoa terlebih dahulu untuk agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pertemuan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang Maha Kuasa. Doa mulai. Doa selesai. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati ya. Kalau Bapak Ibu membandingkan ya antara rincian kegiatan di LMS dan paparan ketika kemarin Bapak Ibu mengikuti orientasi ya terkait dengan pendalaman materi, itu tampaknya ada perbedaan. Mungkin bisa kita cermati kalau bisa melihat lewat ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat tayangan ini ya? Bisa, Pak.
Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, jadi Bisa, menurut breakdown aktivitas pendalaman materi ini, kegiatan yang harus kita lakukan di hari pertama adalah kalau untuk Bapak Ibu itu overview, menyimak, mencermati, mencatat hal-hal penting pada orientasi dan apresiasi mata kuliah analisis materi pembelajaran berbasis masalah. Kemudian melakukan analisis terkait masalah untuk mengidentifikasi masalah pedagogik, literasi, dan numerasi. Nah, itu yang di breakdown ini Bapak Ibu ya, di hari ini itu ini yang masalahnya. Saya sudah barang itu mendampingi. Tetapi kalau Bapak Ibu mencermati di LMS, itu masalah yang harus kita bicarakan adalah sampai dengan saya buka ya. Kalau saya buka ini Bapak Ibu bisa melihat dan bisa dilihat Bapak Ibu ya. Bisa, Bapak. Ya. Bisa. Nah. Nah, kalau menurut LMS itu masalah yang perlu kita identifikasi itu mulai masalah yang berkaitan dengan pedagogik, literasi, dan numerasi, kemudian nyambung kesulitan belajar siswa, kemudian nyambung membangun relasi hubungan. Ini kalau menurut LMS. Nanti baru di hari kedua ini terkait dengan pemanfaatan model, kemudian materi hot, kemudian pemanfaatan teknologi inovasi dalam pembelajaran. Ya, kemudian yang besok di hari yang ketiga itu ini berkaitan dengan refleksi pembelajarannya, ya. Refleksi pembelajaran identifikasi masalah. Sehingga ini ada perbedaan Bapak Ibu ya, ada perbedaan tak? Jadi berdasarkan apa yang ditulis di PPT itu dengan LMS berbeda. Nah, oleh karena itu gini ya, karena kita itu dipandu oleh LMS, maka orientasi kita LMS gitu Bapak Ibu ya. Jadi nanti harapannya di hari ini Bapak Ibu itu selesai ini dengan Pak Sisa Gatung ya. Selesai untuk mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan pedagogik, literasi, numerasi ya. Terus kemudian yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa, gitu ya, belajar siswa, dan mungkin kita bisa melihat ini Bapak Ibu. Melihat LK-nya. Di tempat Bapak Ibu sudah terlihat LK-nya itu? Sudah, Bapak. Sudah ya? Belum kelihatan. Ya, sudah kelihatan. Kelihatan ya? Oh iya, kelihatan. Nah,
Ya, di LK ini kan Bapak Ibu bisa melihat ya, ada kelompok masalah yang pertama yang berkaitan dengan masalah pedagogik, literasi, numerasi, dan sebagainya. Kemudian masalah yang berkaitan dengan tulisan belajar siswa. Terus kemudian tadi yang berkaitan dengan ini Bapak Ibu ya, masalah-masalah masalah yang ketiga ya. Nah, sampai ketiga ini membangun relasi hubungan. Ini nanti di target kita hari ini sampai sini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Ini sesuai dengan LMS. Kalau yang PPT tidak sampai sini ya. PPT hanya 1. Terus nanti yang hari berikutnya nanti kita bicarakan besok ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan pemanfaatan model-model pembelajaran, kemudian pemanfaatan teknologi dan yang lainnya. Kemudian ini sesuai LMS. Terus kemudian hari yang ketiga kita gunakan untuk mereview ya, mereview produk LK yang Bapak Ibu hasilkan. Ya, ini sudah gabung berapa? 20. Nah, ini sudah 23. 22 orang. Nah, ini kebetulan sudah bergabung Pak Ade Gunawan ya, Guru Pamong yang kemarin baru saya kenalkan namanya. Mungkin bisa menyapa lebih dulu pada Bapak Ibu semuanya. Silakan Pak Ade. Halo Pak Ade. Pak Ade, silakan Pak Ade. Untuk menyapa Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi saya bergabungnya agak terlambat karena ada kendala teknis ternyata di akun saya. Alhamdulillah tadi sudah dibantu sama Mbak Mia, adminnya dari UNES. Akhirnya saya bisa bergabung. Bapak Ibu, perkenalkan saya Ade Gunawan. Instansi saya dari SMA Negeri 3 Semarang. Dalam hal ini nanti saya akan bertugas sebagai pendamping, sebagai guru Pamong yang akan mendampingi Bapak Ibu untuk beberapa kegiatan ke depan. Nun sewu sebelumnya keberadaan saya di sini sebenarnya ya anggap saja sebagai partner Bapak Ibu, ya partnernya Pak Syafi'i. Artinya Bapak Ibu tidak perlu menganggap saya seperti lebih dari Bapak Ibu. Kita semuanya sama Bapak Ibu. Bahkan bisa jadi mungkin Bapak Ibu lebih update daripada saya dalam hal pengelolaan pembelajaran, entah itu mungkin dari dari pengelolaan kelas, kemudian dari penguasaan bahan ajar, medianya biasanya kan lebih update, dan saya yakin Bapak Ibu lebih siap karena PPG ini kan memang persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya. Bapak Ibu harus sudah siap mengikuti serangkaian kegiatan, mulai dari pendalaman materi hari ini, kemudian nanti berlanjut pada kegiatan-kegiatan yang lain sampai nanti di akhir ada UKIN dan sebagainya.
Jadi sekali lagi, nun sewu Bapak Ibu, mohon izin saya mendampingi Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya kira itu aja Pak Syafi'i dari saya untuk pengantar. Oke. Selamat melanjutkan kegiatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin tidak ikut gabung orientasi ya. Ini sudah bergabung. Ini ada Bu Nani Margianti. Halo Bu Nani. Ya, saya aja. Ya, silakan memperkenalkan diri. Ini teman-temannya menunggu sejak kemarin itu. Oke. Oh, tidak ada informasi. Oke. Nama saya Bu Nani Margianti. Saya mengajar di Ragan Rembang. Oh, Rembang, Pak. Mengajar seni. Rembang, Jawa Tengah. Terus. Terus dekat tuh ya Rembang dengan Semarang. Kemarin kok udah ikut Ya. nongol. Yang dari Sulawesi Utara ke nongol, dengan ini nggak nongol. Mungkin kurang informasi. GG maaf Pak. Ya terus. Mengajar di SMK atau SMP, SMA? Saya di SMA 1 Kragan. Saya mengajarnya seni rupa. Oh, kamu satu Keranggan, Rembang. Sudah PNS atau P3K atau BPT? Ya. PNS saya Pak. Ya? PNS. Ya, saya PNS. PNS. Sejak tahun berapa jadi guru? Saya 13 tahun. Oh, sudah 13 tahun. Oke. Sudah 13 tahun. Kenalannya itu harus macam-macam supaya teman-teman paham ya kan? Anaknya sudah berapa? Itu diceritakan. Rumahnya mana? Oke. Termasuk hobi ya, Pak? Ya. Termasuk hobi. Yang lain, Oke, saya lengkapi. Ini namanya macam-macam loh, Bu. Ada Pak Gunawan, ada Pak Samudra. Oke. Maksudnya tadi Pak Angkasa belum ada, Pak Mega nggak ada, Bu Mega nggak ada. Tapi Sabar ada nih, Sabar. Jadi Sabar. Pak Marah nggak ada. Ada Bu Sabar, ada Pak Marah. Ini juga sudah bergabung tambahan baru persis seperti yang daftar awal ya, artinya peserta kita 24 yang ikut seni rupa. Pak Supriyadi. Halo Pak Supriyadi. Pak Supri. Oh, wah ini pokok-pokok ini Pak Supri. Nah ini bisa didaftar ya ketika pembelajaran daring itu ya begini nih, salah satu masalahnya. Ketika memanggil siswa itu ya sulit. Pak Supriyadi, halo. Dan nyambung-nyambung. Ya karena kadang-kadang ketika belajar sambil berlari-lari. Pak Supriyadi, suaranya belum masuk Pak Supri. Oh ya, halo ya. Tidak kedengaran suaranya Pak Supriyadi. Headsetnya dilepas saja Pak Supriyadi. Ya, yang natural saja Pak. Saya sudah natural. Baik, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, perkenalkan nama saya Supri Jadi Saptatmaja Pak. Oh, Supri Jadi ya, bukan Supriyadi. Nggih Pak, jangan lama Pak. Orang lama Pak. Ya, Supri Jadi. Betul. Supri jadi Sabta, berarti Supri menjadi 7. Anak nomor 7 Pak. Wah, Nggih. ayah Supri jadi 7. Nggih, yang ke-7 Pak. Baik Bapak Ibu, saya mengajar di SMA Negeri 1 Pabelan Pak.
Satu Pabelan mana itu? Kabupaten Semarang. Oh, Kabupaten Semarang, ya. Betul, Pak. Kabupaten Semarang aja kok sulit nongolnya Pak Triadi. Kemarin ada acara apa Betul, ini, ini. Pak Tri? Ini tadi habis mengajar, Pak. Kemarin. Terus, berapa, Pak? Kemarin loh, kok enggak kelihatan. Kemarin ada, Pak. Saya Ada. sampai sore. Oh ya, nggak ikut orientasi di Prodi berarti. Catatannya nggak ada ini Pak Supri. Oh, kemungkinan miss itu Pak saya, Pak. Tapi saya ikut selalu kok, Pak. Yang jam 13 itu loh. Yang jam 13. Kemarin nggak ikut kan jam 13. Ikut, Pak. Nah, di daftar saya nggak ada Ikut. tuh Pak. Nggak ada yang Oh, paling belum dekat. masuk. Nggak ada yang paling dekat. Kemarin kan Pak Pri belum tahu kalau kemarin ada yang Sulawesi Utara, Kalimantan Tengah, nggak tahu. Kemarin yang hadir berapa Pak Pri? Berapa, Pak? Dan kemarin yang hadir berapa orang? Yang orientasi di seni rupa. Yang seni rupa. Sekitar berapa ya, Pak ya? Saya lupa, Pak. 50 ada 50. 50 kelihatannya untuk seni rupa ada, Pak. Wah ya. Bisa 50 itu 52, 51, 49 itu ya Pak. Jangan ada itu. Kemarin yang hadir 22 orang Pak Pri. Nah, Pak Oh, Pri ngoten, termasuk Pak. yang tidak hadir. Nah, mengenalkan dirinya aja kan lupa itu. Mengajar di Pabelan terus apa lagi yang perlu disampaikan Pak Pri? Untuk mengajarnya saya khusus di seni rupa, Pak. Ya. Dulu alumni mana Pak? Saya alumni dari UNY, Pak. UNY ya. Nggih, Pak. Statusnya PNS. PNS, Pak. Sudah berapa tahun? Sudah 16 tahun, Pak. Oh, 16 tahun ya. Kenapa kok Nggih. terlambat ikut sertifikasi ya, Pak? Kalau yang jelas tidak lolos di pretest, Pak. 3 kali, Pak. Oh, waktu dulu pretestnya UKG itu ya? Nggih, dan mapelnya itu masih seni budaya, Pak. 4 mapel ya. Jadi 1, jadi kadang saya miss di nggih, kadang miss di seni tari, seni musik mungkin gitu, Pak. Ya, tahun ini Pak Supri sudah bisa bergabung. Ya. Nggih, Pak. Ya, lengkap dari 24 orang ya. Semoga tidak ada tambahan peserta karena memang awalnya dari awal itu jumlah pesertanya 24. Kemarin itu 22. Saya pikir itu yang 2 orang tercecer. Ternyata hari ini bisa bergabung sehingga bisa lengkap 24 orang. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini sesuai dengan target di LMS itu tadi sudah saya sampaikan, Bapak Ibu bisa memperoleh atau bisa menyampaikan ya identifikasi masalah tadi yang terkait dengan aspek pedagogik, literasi dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah hal yang terkait dengan kesulitan belajar siswa. Kemudian yang ketiga adalah yang terkait dengan hubungan istilahnya hubungan yang berkaitan dengan siswa atau orang tua siswa gitu ya, relasi yang berpengaruh terhadap proses maupun hasil belajar. Itu 3 hal itu. Dan nanti tolong ya, mungkin Bapak Ibu sekarang sudah mulai berpikir, ya, nanti saya itu akan mengidentifikasi masalah apa ya 3 itu. Nanti sudah barang tentu Bapak Ibu akan saya minta untuk presentasi masalah-masalah yang sudah ditemukan, ya, bisa dengan menggunakan LK tadi ya, menggunakan LK. Jadi mungkin sambil
Bapak Ibu mendengarkan saya, kemudian berpikir terkait dengan LK tadi ya. Jadi nanti presentasi langsung, ngomong langsung ya. Kalau tidak sempat menulis ya langsung disampaikan secara tulisan ya. Tapi nanti sistematikanya ya seperti tadi ya. Hal yang berkaitan dengan aspek pedagogis, literasi apa, kemudian yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa itu apa, kemudian yang terkait dengan membangun relasi itu ya Bapak Ibu ya, 3 itu sesuai dengan LMS ya, nanti bergantian. Ya, pertama kita membicarakan apa itu yang disebut dengan, jadi Bapak itu aktivitasnya kan ini ya. Nah. Identifikasi masalah. Jadi Bapak itu targetnya ini. Nah, mengapa Bapak Ibu diminta untuk mengidentifikasi masalah? Karena di dalam atau nanti ketika Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran itu, harapannya adalah berdasarkan masalah, berbasis masalah. Nah, pembelajaran yang berbasis masalah itu, ini lazim dipakai di dalam aktivitas penelitian tindakan kelas. Ya, aktivitas penelitian tindakan kelas. Di mana guru itu diharapkan bisa mengenali masalah-masalah yang dihadapi. Berdasarkan masalah yang dihadapi itu, harapannya nanti dalam pembelajaran itu bisa memecahkan permasalahan. Harus ada inovasi dari diri. Ya, harus ada inovasi dari diri. Ini yang menjadi catatan penting. Oleh karena itu nanti ketika Bapak Ibu sudah mengikuti aktivitas pendalaman materi, ya, itu nanti harus menghasilkan 2 masalah. Jadi minimal 2 masalah. Nah, 2 masalah itu nanti akan dilanjutkan dalam kegiatan pengembangan perencanaan pembelajaran. Ya, 2 masalah. Masalah 1 nanti dikembangkan lambat ya Bapak Ibu ya, munculnya ini. Ya, masalah 1 nanti akan dikembangkan menjadi
RPP 1. Di masalah 1 nanti akan dikembangkan menjadi RPP 1. Kemudian nanti yang masalah kedua, jadi RPP 2. Di masalah 1 menjadi RPP 1, masalah 2 menjadi RPP 2. Sudah barang tentu RPP ini termasuk komponen-komponen yang lain, Bapak Ibu ya. Jadi samping RPP juga ada bahan ajarnya, ada LKPD-nya, media pembelajaran, dan instrumen penilaian. Ya, ada masalah 1 dan masalah 2. Nah, menurut permintaan Bapak Ibu, kedua masalah yang dikembangkan dalam RPP itu, ya mungkin ini sekaligus kita sebut dan perangkat pembelajaran lainnya ya. Ya, dan perangkat lain. Ya, jadi dalam materi nanti Bapak Ibu harus bisa menghasilkan dua masalah, masalah 1 dan masalah 2, dan itu nanti akan dikembangkan dalam RPP 1 dan perangkat lain, ya, RPP 2 dan perangkat lain. Nah, menurut ketentuan itu Bapak Ibu harus bisa mengembangkan model pembelajaran daring dan luring. Daring dan luring. Nah, dengan demikian nanti salah satu masalah itu nanti Bapak Ibu kembangkan ya, perangkat pembelajaran yang luring dan satunya adalah untuk daring. Nah, yang daring nanti mungkin bisa digunakan untuk pembelajaran peer teaching, karena nanti Bapak Ibu di akhir kegiatan pengembangan perangkat pembelajaran itu adalah melaksanakan pembelajaran sejawat, ya, peer teaching. Nah, kemudian yang satu nanti digunakan untuk pembelajaran luring di kelas Bapak Ibu, ya, Bapak Ibu diminta untuk merekam selama 40 menit. Ya, ada rekaman ya di pengembangan perangkat pembelajaran itu. Itu Bapak Ibu ya. Itu terkait dengan pendalaman materi dan pengembangan perangkat. Nah, sekarang kita mulai ya mencoba untuk mengidentifikasi masalah. Sekarang kita mempertanyakan dulu masalah itu apa? Apa masalah itu? Wah, masih ada Pak Samudra. Masalah. Siapa yang bisa menjawab apa itu masalah? Saya, Pak. Ya, mau coba. Masalah itu sesuatu yang tidak sesuai dengan diharapkan. Jadi ketika kita punya tujuan tapi nggak sesuai sama harapan, itu masalahnya. Biasanya apa ya?
Jadi menurut Bu Aini itu bahwa yang disebut dengan masalah adalah ketika suatu miliknya ini ada juga. Ya, langsung. Ya. Jadi masalah itu adalah ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Itu saja nih. Negatif. Itu Bapak Ibu ya. Bahwa masalah adalah ketika kenyataan itu tidak sesuai harapan. Jadi seperti ketika saya presentasi ini di sini ya. Ketika saya nulis itu tulisannya hilang-hilang, hurufnya hilang-hilang. Ini masalah. Jadi tulisan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di layar. Nah, kan? Itu berarti ya tidak sesuai dengan harapan. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu ikut kegiatan PPG ini juga masalah, gitu kan, Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang, wah ini kalau jam-jam sekian itu lebih enak istirahat, untuk jam-jam sekian harus berhadapan dengan layar, aktivitasnya macam-macam, gitu kan. Itu jadi masalah. Tetapi masalah yang kita bicarakan ini adalah masalah-masalah pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Jadi misalnya kalau masalah kenapa proses program sertifikasi terlambat, jadi tidak usah dibicarakan ya. Jadi misalnya ini program sertifikasi molor misalnya ya. Ini kan Bapak Ibu segera ikut program sertifikasi, tapi molor. Nah, ini tidak jadi masalah yang kita bicarakan. Mungkin sampai sekarang ini Bapak Ibu belum punya rumah. Ini yang masalah. Tapi itu juga bukan. Ya, nah, yang kita masalahkan adalah ini tadi. Masalah pedagogik, literasi dan numerasi, ya. Kemudian kesulitan belajar siswa, ya, termasuk siswa berkebutuhan khusus. Ya, misalnya masalah identifikasi yang berkaitan dengan pedagogi. Ya, misalnya berkaitan dengan siswa ya, kan misalnya semangat, misalnya siswa.
Ya, misalnya semangat belajar siswa rendah. Semangat belajar siswa rendah. Ini bagian pedagogik ya. Literasi misalnya terkait dengan kemauan. Ya, saya kemauan membaca juga rendah. Kemudian yang rumpun kedua, misalnya ya Bapak Ibu ya, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru. Nah, misalnya masalahnya apa? Ya, misalnya juga yang kesulitan belajar siswa itu ya, misalnya kita bisa mengidentifikasi kemampuan menggambar alam benda, misalnya kalau Bapak itu pas kebetulan mengajarkan menggambar alam benda atau lukis atau patung dan sebagainya itu juga rendah, ya. Itu menjadi masalah ya, kita bisa mengidentifikasi sejumlah. Nah, kita juga bisa langsung menganalisis ya masalahnya itu. Jadi kita bisa mengatakan rendah, tapi kalau tidak ada analisis yang kurang lengkap, kurang bagus. Jadi semangat belajar siswa rendah. Nah itu apa yang menjadi bukti? Ya, misalnya saja bahwa buktinya itu kalau mengukur semangat belajar itu kan berarti motivasinya ya. Misalnya. Kita mengatakan misalnya rata skor motivasi belajar ya, di bawah 60. Ini kalau Bapak Ibu pernah melakukan pengukuran motivasi belajar, ya, motivasi belajar. Skor 60 itu kategorinya masih tergolong rendah. Ya. Yang siswa semangat belajar itu kan kalau ya motivasi belajarnya tinggi ya, skornya tinggi. Mungkin juga semangat belajarnya itu dilihat kalau pas pembelajaran.
Ya, katakan misalnya berapa? 50% siswa sering menguap. Ya, sering menguap berarti angop terus itu ya, Bapak Ibu ya. Dalam pembelajaran angop, menguap. Nah, itu menjadi bukti bahwa siswa dalam belajarnya adalah masih rendah. Itu Bapak Ibu ya, ini kurang lebih pengantar atau yang menjadi stimulus begitu, dan nanti Bapak Ibu bisa mulai ya cerita-cerita tentang pembelajaran di kelas, ya, dimulai pedagogi, kesulitan belajar siswa sampai dengan ini ya, yang membangun relasi hubungan dengan siswa. Sampai nomor 3 ya, 1, 2, 3. Itu sudah saya coba mulai ya. Dan nanti Bapak Ibu bisa langsung menunjukkan ya, karena sudah melihat LK-nya ada. Jadi bisa kita diskusikan itu benar atau enggak, gitu kan. Jadi masalah 1, 2, 3 Bapak Ibu ya. Jadi belum seluruhnya. Silakan saya Bu Nani ya, Bu Nani Margianti. Goyang Bu Nani. Jadi Pak, langsung bicara atau ketik Pak? Bicara langsung mawon nggih? Ya, kalau bisa langsung presentasi kan sudah terbaca ya Bu. Seperti tadi saya Halo. Sudah terbaca. Ya kalau gimana langsung presentasi bisa enggak? Yang LK-nya itu tadi, yang potongan itu sudah ditulis. Sudah. Belum bisa dalam bentuk ketikan Pak, belum dikerjakan. Ya, memang belum. Ini memang kesempatannya untuk mengerjakan bareng-bareng. Jadi LK-nya sudah diunduh belum Bu? Sampun, tapi belum dikerjakan. Nah, coba dibuka kan. Bisa di-share coba langsung Bu Nani mencoba untuk menemukan masalah yang berkaitan dengan pedagogi, kan? Yang kesulitan belajar siswa. Oke, untuk jenis permasalahan pedagogik, identifikasi masalahnya, kalau di sekolah saya itu tentang bahwa siswa itu ketika melakukan praktik secara online terkendala pada sarana dan prasarana. Itu terus apa betul Pak niku jawaban saya salah satunya. Guru ya, cenderung guru ya Pak. Pedagogik itu kan misalnya mengenali kepribadian siswa, ya, mengenali karakteristik siswa, gitu. Ya nanti yang berkaitan dengan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran, penilaian itu nanti masuk di bagian model ya. Di masalah keempat kalau tidak salah. Ya. Masalah keempat atau kelima itu ya. Kelima. Yang keempat kan materi hot itu ya. Yang itu untuk itu. Oh, betul ya. Yang terkait literasi atau numerasi. Literasi. Oke. Kalau literasi itu anak-anak itu biasanya kesulitan ketika mencari referensi untuk mendukung ide. Termasuk buatan Bapak. Ya, bisa. Ya. Ide untuk praktek ngaten. Ya. Buktinya apa? Kan itu perlu dianalisis. Ribet. Kan di kolom berikutnya kan ada analisis masalah tuh Bu. Analisis identifikasi masalah.
B. Maka untuk mendukung tersebut, kemungkinan anak-anak bisa mencari sumber referensi melalui internet. Apakah sudah benar Pak analisis masalahnya tersebut? Itu solusinya. Jadi misalnya anak-anak kesulitan mencari referensi, ya kan? Buktinya apa? Misalnya saja dari murid Bu Nani itu, ya, jumlahnya misalnya 40 anak, ya, itu sebagian besar, ya, 75% mereka kesulitan karena tidak bisa akses ke perpustakaan, tidak punya akses internet dan sebagainya. Jadi kalau 75% tidak bisa mengakses internet, ya barangkali itu menjadi bukti, ya, jadi bukti bahwa anak-anak itu kesulitan dalam mencari referensi. Terus yang kedua, Bu, masalah yang kedua, yang berkaitan dengan kesulitan belajar siswa. Yang siswa ya Pak.